Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Handayani, SSTNKes, dosen tetap dari program studi keperawatan jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa keperawatan semester 3 dengan kode mata kuliah PKEP 3306 dengan bobot 3 SKS, di mana bobotnya itu 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Diselenggarakan selama 16 kali pertemuan, 14 kali tatap muka dan 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Materi yang disampaikan yaitu konsep dasar keperawatan maternitas, konsep asuhan keperawatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu postpartum, kemudian bayi baru lahir, konsep keperawatan keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi, serta masing-masing dari konsep itu ada praktikumnya. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL-nya yaitu meliputi CPL 2, CPL 3, dan CPL 5 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran keperawatan maternitas, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari keperawatan maternitas, konsep dasar keperawatan ibu hamil, ibu intranata, ibu postpartum, bayi baru lahir, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Ya. Untuk delivery sendiri, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa secara langsung dalam sistem SIAKAD, serta proses interaksi yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung dari pemahaman mahasiswa. Materi yang disampaikan itu didukung oleh beberapa media pembelajaran yang berupa video dan kuis interaktif serta Canva sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini meliputi komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen atau sistem penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini mencakup penilaian tugas melalui kuis, tugas individu, tugas kelompok, penilaian praktikum di laboratorium, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS, dan penilaian akhir yaitu berupa penilaian UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Project Based Learning atau PBL dengan metode presentasi interaktif, kemudian demonstrasi, praktik, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah berupa buku referensi karya ahli dari para ahli sesuai dengan bidang keperawatan maternitas, serta karya lainnya artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas dengan materi konsep asuhan keperawatan pada ibu intranatal atau ibu bersalin. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pada Putri, silakan untuk dipimpin kita. Sebelum memulai aktivitas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kan sudah membahas tentang kehamilan. Ya betul ya. Nah untuk pertemuan sekarang kita masuk ke persalinannya.
ya, karena sesuai silabus setelah kehamilan itu persalinan. Ada yang masih ingat materi sebelumnya tentang kehamilan itu? Masih ingat? Iya. Oke, sekarang coba saya tanya. Kita review dulu sedikit tentang apa yang kemarin kita bahas. Kehamilan itu apa sih? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan dan sebut namanya. Izin menjawab Bu, saya Putri Yasmin Najura. Untuk pemeriksaan leopard pada ibu hamil itu ada 4 proses pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan leopard yang pertama yaitu di mana kita akan menentukan keberadaan di fundus uteri ibu hamil. Selanjutnya mengukur tinggi fundus uterinya. Untuk pemeriksaan level kedua yaitu kita untuk menentukan di mana letak punggung janin. Untuk mengukur detak jantung janin. Untuk pemeriksaan level yang ketiga yaitu menentukan di atas simfisis pubis ibu hamil untuk mengetahui apakah janinnya sudah masuk PAP apa belum. Untuk pemeriksaan leopard yang keempat yaitu kita memeriksa di mana sejauh mana janin kepala tersebut masuk ke dalam PAP. Kemudian, pertanyaan terakhir ya. Saya akan coba bertanya tentang ada yang tahu cara menghitung hari perkiraan lahir. Kemarin sudah membahas tentang rumus kan ya? Ya. Coba, siapa yang bisa menjawab silakan angkat tangannya. Hari perkiraan lahir atau HPL pada ibu hamil. Yang boleh sama silakan. Perkenalkan, nama saya Legis Traviani dan hamil 10/40/40/9. Rumusnya itu ada 2 ya Bu ya, yang dari bulan Januari sampai bulan Maret. Nah itu rumusnya itu tanggal itu plus 7, bulan itu plus 9, tahunnya itu plus 0. Terus kalau misalnya dari bulan April sampai Desember itu tanggal plus 7, bulan dikurangi 3, terus tahun ditambah 1. Oke, betul sekali ya. Kalau di RPS ini adalah pertemuan ke-6 ya. Yang akan kita bahas sesuai RPS itu adalah tentang pengertian dari proses persalinan itu, kemudian ada jenis persalinannya, kemudian ada persalinan skala 1, 2, 3, dan 4. Kita masuk ke pengertian persalinan. Mungkin masih ingat ya, untuk pengertian persalinan ini adalah proses hasil konsepsi. Tadi kan kehamilan hasil konsepsi ya, mulainya konsepsi. Nah ini dari hasil konsepsinya tadi yang telah cukup bulan. Dimana dikatakan cukup bulan itu usia kehamilan 37 minggu sampai dengan 42 minggu ya. Kalau misalkan lebih dari itu tidak keluar atau tidak dilakukannya proses persalinan, berarti itu harus segera dilakukan tindakan segera ya. Nah, untuk jenis persalinan sendiri ada 3 ya, seperti yang sudah kalian tahu karena kalian sudah praktik ke rumah sakit, jadi kalian pasti pernah melihat proses persalinan spontan, kemudian dengan tindakan maupun dengan anjuran. Ya, tindakan dengan anjuran itu berbeda. Ya, kalau spontan itu jelas ya, prosesnya spontan, ya, tanpa bantuan apapun, murni dari tenaga ibunya sendiri. Ya, oke. Kemudian kalau anjuran itu menggunakan alat, bisa dibilang alat bantu atau misalkan di saat pembukaannya sudah lengkap atau tidak adanya rangsangan untuk keluar, ibunya dipampaikan atau menggunakan itu perangsang untuk merangsang tadi adanya kontraksi. Karena proses persalinan tidak akan terjadi kalau ibunya tidak ada kontraksi. Ya. Kemudian kalau tindakan itu ada SC atau sesar atau menggunakan forceps atau vakum. Jadi ada alat bantunya sendiri. Tahapan persalinan ada 4 ya, masih ingat ya? Skala 1, skala 2, skala 3, skala 4 ya.
Kala 1 itu adalah kala pembukaan, betul ya. Kala 1 itu disebut dengan kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai dengan pembukaan lengkap atau 10. Ya, ada 10 pembukaan. Nah, pada permulaannya itu dia akan adanya his. Ya, his itu adalah kontraksi atau bahasa awamnya itu mulas. Ya, di sini ada fase aktif dan fase laten di kala 1 itu. Apa bedanya fase aktif dan fase laten? Fase laten itu dia berjalannya masih lama, ya tadi mulasnya masih jarang, kemudian kekuatannya juga masih lemah. Fase laten itu ada di pembukaan 0 sampai 4, ya. Kemudian fase aktif itu ada di pembukaan 5 sampai 10. Kalau sudah fase aktif, biasanya ibu sudah mulai tidak terlalu aktif untuk berjalan-jalan. Dia mulai berbaring aja di tempat tidur, kemudian cuma bisa miring kanan dan miring kiri gitu, ya. Seperti itu. Jaga. Kita mulai ke aspek sedikit. Kalian harus paham di saat kala 1 itu ada pengkajian kan ya? Aspek itu dimulai dari pengkajian. Kita pertama itu pasti apapun kasusnya kita selalu menanyakan keluhannya, iya kan? Ada pasien datang mengaku hamil 40 minggu, ya, mengaku hamil 40 minggu, tanyakan, ibu kesini ada keluhan apa? Ya, tanyakan selalu keluar. Apakah misalkan ibu atau saya keluar lendir bercampur darah? Tanyakan sejak kapan? Ada mulas atau tidak, ya. Kemudian keluar air atau tidak. Kalau keluar air berarti tandanya ketubannya sudah pecah, ya. Bisa jadi itu tidak jarang juga saat pasien datang dia mengaku keluar lendir bercampur darah dan air itu sudah langsung pembukaan lengkap, ya, karena memang tidak dirasa, apalagi kalau udah grande multiparah, ya, seperti itu. Tanyakan keluar lendir bercampur darah atau tidak, keluar air dan kemaluan atau tidak, kemudian daerah pinggang menjalar ke perut atau tidak, karena itu menandakan dia kontraksi, ya. Kemudian tanya nyerinya semakin sering dan semakin teratur atau tidak. Ini adalah poin pertama yang harus kita tanyakan saat ibu mengeluh atau kita menemukan ibu yang anterm, ya, atau hamil cukup bulan. Kemudian kaji tanda persalinan. Apa aja tanda persalinan? Kira-kira apa aja tanda persalinan? Ingat Doranteknus Perjol Vulka? Ya, donya apa? Dorongan meneran. Doranteknus, dorongan meneran. Teknya, musnya, teknus. Apa teknus? Tekanan pada anus, betul. Tekanan pada anus, ya. Doranteknus perjol. Perjolnya apa? Perineum menonjol. Pulkanya apa? Pulka membuka, ya. Ingat, Doranteknus perjol pulka. Dorongan meneran, tekanan pada anus, perineum menonjol itu adalah tanda pasti persalinan, ya. Kemudian kita lanjut ke kala 2, ya. Kala 2 itu kala apa? Persalinan, ya, atau pengeluaran bayi. Tadi kan kala 1 kala pembukaan, sudah 0 sampai 10 nih pembukaannya, berarti bayinya sudah siap keluar. Nah, itu tandanya dia masuk ke kala 2. Ya, kala 2 itu pas kala pengeluaran bayi, ya. Nah, kala 3. Kala 3 disebut apa? Pengeluaran plasenta. Betul. Tadi setelah kala 1 itu pembukaan, kala 2 pengeluaran bayi, kala 3 itu pengeluaran plasenta. Ya, karena di dalam itu ada plasenta. Di dalam rahim kita itu selain bayi ada plasenta. Dimana si plasenta ini kan untuk menghidupi bayi selama di dalam kandungan.
kandungan. Nutrisinya bayi itu didapatkannya dari plasenta. Tadi ya, kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir lahirnya dengan selaput plasenta. Ya, biasanya ini lebih cepat 5 sampai 20 menit. Ya, pastinya secara spontan. Kalau misalkan plasentanya ada pelekatan, biasanya itu kita rangsang dengan oksitosin kalau sudah tidak keluar lebih dari 20 menit. Nah, si tali pusat itu biasanya dia kalau plasentanya lepas langsung memanjang otomatis. Ya, tandanya berarti itu plasentanya sudah lepas dan adanya semburan darah secara tiba-tiba. Yang tadinya setelah bayi lahir tidak ada darah atau apapun. Nah, setelah plasenta lepas itu biasanya pure darah banyak situ. Ya. Nah, kita lakukan MAK 3 atau manajemen aktif kala 3. Yang kita lakukan adalah memberikan suntik oksitosin. Ya, 10 unit yang diberikan secara IM di paha kiri ibu atau paha kanan ibu. Ya, dimana sesuaikan dengan penolongnya. Tapi pastinya setelah bayi lahir ya, setelah kita memotong. Kemudian melakukan penegangan tali pusat terkendali. Kita lakukan PTP sambil tangannya berada di pundus. Ya, di pundus di sini ya. Jadi tangan kanan kita menarik tali pusat, tangan kiri kita berada di pundus untuk menahan si rahimnya bilangnya ya, untuk melihat apakah kontraksinya juga bagus atau tidak. Seperti itu ya, sambil kita terus melakukan pemutaran hingga plasentanya lahir secara sempurna. Ya, seperti itu. Lanjut ke kala 4 ya. Kala 4 itu apa kira-kira? Bayi sudah lahir, plasenta sudah lahir. Di kala 4 itu kita ngapain? Memantau selama berapa lama? Pemantauan 2 jam postpartum. Ya, kita melakukan pemantauan selama 2 jam. Dibagi menjadi 2. Setiap 1 jam pertama itu berapa menit? 1 jam pertama itu setiap 15 menit. Ya, 1 jam kedua itu setiap 30 menit. Ya, yang kita pemeriksaan apa? Yang kita lakukan pemeriksaan? PVV itu jelas ya, tensi, nadi, suhu, kemudian perdarahannya kita cek, kantong kemihnya kita cek, ya, dan TFU-nya itu sudah pasti. Karena harus sampai 7 hari kita harus terus memantau TFU. Ya, sampai 7 hari postpartum. Itu yang kita lakukan di kala 4. Yang pertama ada kesuburan. Usia kehamilan 40 minggu, datang ke puskesmas pukul 5. Saat dilakukan pemeriksaan TFU-nya 36 cm. Kemudian sudah merasakan mulas-mulas namun tidak teratur sejak 12 jam yang lalu. Ya. Klien mengatakan mulas terasa 2 kali setiap 10 menit selama 15 detik. Klien juga mengeluh sudah ada keluar darah bercampur lendir dari kemauannya saat dilakukan pemeriksaan dalam oleh perawat dan mengalami pembukaan 2 cm. Servis dan mendata. Berdasarkan informasi ini, pasiennya berada di kala berapa? 1. Kenapa berada di kala 1? Apa? Coba ada yang bisa ngomong satu? Itu kata kuncinya ada di mana? Kenapa dia masuk ke kala 1? Habib? Sudah mengalami pembukaan 2 cm ya kan, dan pasti salah satu itu pembukaan persalinan itu adalah pembukaan, betul ya. Adanya pembukaan 2 cm itu merupakan tanda pasti persalinan kala 1. Terima kasih Habib. Ada yang mau ditanyakan mungkin setelah tadi saya menjelaskan materi tentang persalinan? Boleh angkat tangan dan sebut namanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Iswandi, NIM 10404055. Izin bertanya, apa saja yang harus disiapkan oleh keluarga untuk menghadapi persalinan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Iswandi atas pertanyaannya. Oke ya, langsung saya jawab saja ya. Apa saja yang harus dipersiapkan keluarga untuk menghadapi proses persalinan? Ya, yang pertama pastinya kita harus selalu mengecek kehamilan secara rutin. Itu adalah penting. Sehingga tahu kita harus kemana nih untuk proses persalinan nanti. Karena dengan mengecek kehamilan secara rutin, kita tahu kehamilannya termasuk normal atau tidak. Apakah ada indikasi atau tidak. Prosesnya kan kita tahu. Kalau misalkan selama proses pemeriksaan kehamilan tadi normal, berarti kita bisa memilih tempat bersalin yang misalkan bisa ke bidan kah, atau misalkan bisa ke puskesmas kah, ataupun memilih rumah sakit ya. Nah, tadi pemeriksaan kehamilan itu harus dilakukan rutin, di mana ada 3 trimester ya, mohon maaf, ada 3 trimester. Trimester pertama itu dilakukan pemeriksaan 1 kali minimal, kemudian trimester 2 itu dilakukan juga 1 kali minimal, dan trimester 3 itu minimal 2 kali. Berarti selama proses kehamilan itu kita harus melakukan pemeriksaan minimal 4 kali ya. Nah, kalau sudah rutin berarti kita sudah tahu harus kemana kita melakukan persalinan. Kemudian yang kedua adalah persiapan perlengkapannya. Perlengkapannya itu baik ibu maupun dari bayinya sendiri. Ya, di mana kita harus siapkan. Kita mulai trimester 3 berarti kita harus mulai mempacking tas kita. Apa saja yang harus kita bawa di saat nanti, karena proses persalinan itu mendadak kan ya. Ya kan? Kadang kita walaupun sudah tahu HPL-nya, tapi itu bisa maju atau bisa mundur. Makanya di saat kita menginjak trimester ketiga atau di usia minimal 37 minggu, kita harus prepare perlengkapan. Perlengkapan ibu, misalkan baju ibunya, BH-nya atau dalemannya, kemudian pembalutnya dan segala macam. Ya. Kemudian bayinya juga, baju bayinya, kemudian popoknya dan segala macam. Yang paling penting itu adalah buku KIA-nya. Ya, atau buku apapun itu yang ibu melakukan pemeriksaan selama kehamilan. Ya, kalau misalkan ada asuransi atau sekarang BPJS itu harus dibawa, perlengkapan BPJS-nya itu harus dilengkapi. Itu harus masuk dalam 1 tas. Ya, sehingga nanti saat ibunya tiba-tiba mulas berarti langsung kita bawa itu tas. Kemudian pastinya harus persiapkan mental. Ya. Ya, mental fisik ibunya maupun keluarganya. Di saat ada terjadi misalkan tanda-tanda persalinan tadi, kita harus siap mental, harus benar-benar prepare. Kira-kira siapa nanti yang menunggu ibunya dan segala macamnya. Kurang lebih itu Iswandi. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? 1 pertanyaan lagi? Iya? Perkenalkan, nama saya Dinda Novia Ramadhani dengan NIM 1040401. Izin bertanya Ibu, kapan sebaiknya seseorang atau ibu hamil harus ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya untuk mengetahui apakah sudah memasuki fase persalinan? Oke, baik, terima kasih. Kebilangnya tanda-tanda persalinan ya, itu masuknya ya di saat kita sudah ada tanda persalinan nih, kapan nih ya? Sebenarnya tadi tergantung dari ibunya kehamilan yang pertamakah atau yang keberapakah. Kalau misalkan yang pertama biasanya ibu panik nih, ya kan ya. Di saat tanda persalinan itu apa saja yang seperti tadi sudah dijelaskan itu adanya mulas, ya. Selain mulas ada apa lagi? Tanda persalinan, mulas atau kontraksi, kemudian keluar lendir bercampur darah. Ya, itu. Minimal itu saja. Kalau misalkan udah ada mulas, ya, kemudian mulasnya itu pastinya kan tadi kalau misalkan kala 1 atau kita harus bisa membedakan itu mulas persalinan atau mulas his palsu ya bisa disebutnya ya. Kalau misal kadang ada di saat ibunya sudah berhubungan dengan suaminya itu kita merasa mulas karena ada tadinya
hormon yang masuk ke dalam ibunya itu merangsang kontraksi. Tapi di saat ibunya benar mulas untuk bersalin itu biasanya semakin lama semakin sering atau mulasnya teratur. Misalkan nih ya, ibunya mulas nih, tiba-tiba lagi duduk santai, kemudian tiba-tiba mulas nih. Kita perhatikan mulasnya berapa lama, kuat atau tidak, ya. Kita diam, jangan panik. Kemudian dilihat lagi 30 menit atau 1 jam kemudian masih ada atau tidak. Kalau misalkan ada lagi, datang lagi mulas, berarti itu sudah pasti mulas persalinan. Ya, ibu bisa datang untuk melakukan pemeriksaan. Apakah sudah masuk ke fase persalinan atau belum, atau tadi adanya his palsu. Ya, kemudian kalau ada keluar lendir bercampur darah dari vaginanya, atau tiba-tiba saya kok tidak pengen kencing tapi tiba-tiba celana saya basah, berarti itu ada cairan yang keluar. Kalau misalkan seperti itu, kasusnya curigai itu adalah air ketuban yang keluar, ya. Makanya kalau misalkan kadang kan memang ibu hamil apalagi trimester ketiga itu tidak bisa menahan air kencing ya atau BAK-nya karena adanya penekanan kepala ke kandung kencingnya. Ya, tadi kalau misalkan itu kita harus memastikan itu adalah air kencing atau air ketuban, bukan, gitu kan. Nah, tadi kalau udah keluar lendir bercampur darah berarti itu sudah pasti. Ya, kebilangnya di saat kehamilan tiba-tiba ada keluar darah otomatis panikan ya. Nah, makanya saat ada mulas kemudian ditambah ada kontraksi, kemudian ditambah ada keluar lendir bercampur darah, berarti itu ibunya harus segera dilarikan ke rumah sakit atau tempat bersalin terdekat. Begitu kurang lebih. Hidup di luar kandungan ya, melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan, tanpa komplikasi baik pada ibu maupun pada janinnya. Kemudian jenis persalinan juga tadi ada persalinan normal, anjuran, dan berimbang. Kemudian tadi untuk proses persalinan ada kala berapa saja? Kala 1 itu masuknya ke apa? Pembukaan. Kala 2 pengeluaran bayi. Kala 3 pengeluaran plasenta. Kala 4 pemantauan 2 jam pos fase 1 ya. Nah, tadi juga untuk askep ya, askep juga kan tadi ya mulai dari pengkajian, kemudian perencanaan, verifikasi, intervensi dan evaluasi. Baik ya, mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang ibu nifas ya. Nah, ini referensi yang saya gunakan dalam pertemuan kali ini. Nanti kalian bisa membacanya dan terima kasih ya. Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.